Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Karimah al-Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رواه الترمذي وقال حديث حسن. Dari Abu Karimah Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, dia bercerita, suatu ketika aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang anak Adam mengisi bejana yang lebih berbahaya daripada mengisi perut. Cukuplah untuk anak Adam itu, yakni manusia, beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka hendaklah sepertiga dari perutnya dipergunakan untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, serta sepertiga lainnya untuk nafasnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadis hasan. Masya Allah. Kayaknya hadis ini perlu ditaruh di warung makan. Di tempat-tempat kuliner itu. Bikin ya. Agar orang, tapi gimana Ustaz, restorannya nanti nggak banyak untungnya kalau orang makannya dikit-dikit semuanya. Khususnya untuk restoran-restoran yang kadang-kala ada warung bebas, ya orang makan semau mereka. Nabi kita alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Maka kalau kita lihat pendidikan Islam itu, bukan hanya memperhatikan masalah rohani. Pendidikan Islam itu bertujuan bagaimana akidah orang ini benar, bagaimana ibadah orang ini baik, bagaimana ilmu orang ini berkembang, dan bagaimana tubuh orang ini sehat. Maka kita akan mendapatin Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW peduli dengan yang namanya kesehatan. Islam itu peduli dengan fisik, tapi lebih peduli dengan rohani. Namun kalau bicara fisik, diajarkan gimana cara makan yang baik. Karena ada orang yang makan mengikuti nafsunya. Enak dia makan, gak enak dia celah. Enggak, Islam gak kayak gitu. Terus gimana? Nabi menyebutkan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia lebih dari perutnya sendiri. Perut kita ini ada kapasitasnya. Ya, kapasitas ada apa? Ada batasannya. Ada orang yang mungkin makan setengah on atau makan kebab lah. Makan kebab udah cukup dia. Tapi ada orang yang perutnya ya mungkin lebih besar lagi, 2 kebab baru cukup. Tapi Nabi menyebutkan tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia lebih dari perutnya. Maka di sini para dokter selalu perhatian dengan masalah makanan. Kalau ada orang sakit, kadang-kadang ditanya makan apa. Lalu dokter mengatakan, nih tolong makan ini, hindari makanan ini, makanan itu. Kenapa? Karena urusan tempatnya penyakit itu perut. Orang harus memperhatikan apa yang masuk ke perutnya. Bukan bicara nafsu dan keinginan. Sehingga ada dokter yang ngasih tahu anak, Ustaz, orang tuh kalau sudah umur 40 tahun makan tuh pakai akal, pakai otaknya udah, nggak pakai mulutnya. Kenapa? Karena dia sudah tahu banyak penyakit di tubuhnya. Gara-gara dulu nggak perhatian sama perutnya, akhirnya banyak penyakit. Sekarang kalau mau makan mikir, apa yang dia pikirkan? Ini kalorinya berapa? Ini kolesterolnya berapa? Ini asam urat? Ini gula? Dia mulai berpikir. Tapi orang yang sudah menjaga perutnya dari sejak awal, insya Allah hidupnya aman. Maka Nabi mengatakan, cukuplah kalau mau makan itu. Makan beberapa suap, yuqimna sulbah, yang menegakkan punggungnya. Supaya tidak seperti kisah para sahabat Nabi, yang ketika sholat mereka tersungkur, karena lapar. Berarti lapar yang berlebihan nggak baik. Terus gimana? Yang kau makan, kalau ada makanan. Tapi cukup, kalau bisa cukup itu yang membuat punggungmu tegak. Ini kalau bicara diet jemaah ya. Islam sudah ngajarin hidup diet. Bukan dengan cara berolahraga saja. Tapi dengan cara makan. Pilihlah makan. Makan secukupnya.
Ada orang yang diet kemudian meninggalkan makan. Tapi nggak berlebihan. Ada orang yang berlebihan diet, akhirnya ginjalnya kena. Bukan tambah sehat, tambah sakit. Tapi gimana makannya? Udah makan yang punggungmu tegak. Bukan perutnya yang tegak, punggungnya yang tegak. Fa in kana la mahalata aw la muhalata. Kalau nggak bisa, artinya dia, ya Allah makannya enak Ustaz. Orang kan beda-beda memang. Ada orang yang bisa nahan nafsunya. Ada orang yang enak makan. Udah, kalau memang makannya enak atau engkau ingin nambah, ikutin aturan. Aturannya apa? Ya, dibagi 3. Isi perutnya itu dibagi 3. 1/3 isiin makanan. Terus engkau kan perlu minum nanti. Maka sisakan 1/3 buat minum. Baik, 1/3 lagi buat apa? Buat bernafas. Orang kalau penuh perutnya, nafasnya nggak ada, biasanya dia akan bersendawa. Karena numpuk, di situ ada rongga yang ketutup sama makanan. Sehingga ketika mau keluar itu harus melewatin makanan. Jadi tempat udaranya itu udah ketutup sama makanan, tempat nafasnya. Usahakan kalau makan jangan pernah buka sabuk. Orang ini, jadi dia bukan menegakkan punggungnya, tapi menegakkan perutnya. Jadi makan karena mau makan lagi, dia kendorin sabuknya. Akhirnya perutnya melar. Seharusnya dia merasa udah cukup, udah penuh sebenarnya, udah penuh. Masih ditambahin lagi. Maka ahibati fillah, ya Nabi SAW sayang sama umatnya. Ini kesempurnaan agama Islam. Sampai urusan makanan diatur. Agar umat Islam itu orang-orang yang kuat. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.